Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla siddiq wal wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali bersama saya Isa Alkaf, ada Neja kameramen dan juga Anis Mualim di meja operator. Ikhwan akhwat, seperti biasa setiap hari Senin kita berada di acara Bincang Ulama bersama ulama dari berbagai macam kalangan, khususnya ulama-ulama yang direkomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Dan hari ini, kawan akhwat, kita kedatangan Kiai Haji Nurul Badrut Tamam, MA, Masya Allah, yang sudah membersamai kita via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Alhamdulillah. kabar, Ustaz? Apa kabar, sehat, Ustaz? Alhamdulillah, sehat selalu. Dan Masya Allah. tetap semangatnya semangat pagi. Masya Allah, Masya Allah. Sebagaimana namanya Nurul Badrut Tamam, Ustaz. Masya Allah. Nurul ini, Ustaz Nurul apa Ustaz Tamam apa Ustaz Badru biasanya Kalau saya dipanggil. Jawa, jadi dipanggilnya Mas Nurul aja. Oh, Mas Nurul, siap, siap. Sebagaimana nama dan panggilannya Nurul, Ustaz Nurul ini bercahaya semenjak tadi Masya masuk Allah. ke Terima sini kasih. ya, Masya Allah, berseri-seri. Terima kasih banyak Ustaz sudah Lebih bercahaya membersamai dari kami. Ustadz Isa ini. Mukanya. Masya Allah Ustaz. Syukran, syukran. Hari ini Khonakhwat Ustadz Nurul Badur Tamam akan berdiskusi mengenai beberapa hal. Beliau merupakan salah satu komisi dakwah Majelis Ulama Indonesia dan juga merangkap jabatan di Majelis Ulama Indonesia ini sebagai Sekretaris Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak atau yang disingkat sebagai PDPAB MUI. Kurang lebih seperti itu ya, Ustaz ya. Nah, beliau juga aktif di NU, juga aktif di Lembaga Dakwah PBNU. Beberapa kali juga pernah mengunjungi Radio Silaturahim waktu zaman-zaman PKD dulu ya. Ya, Zaman-zaman Masya Allah, kangen sekali. Bagi ikhwan akhwat yang nantinya ingin bergabung, silahkan kirimkan pertanyaan ikhwan akhwat atau pesan-pesan yang mau mengobrol langsung bersama Ustadz Badur Tamam juga boleh ke 08111999720 atau jika ingin bertemu suara silahkan telepon ke 0218451512. Hari ini kita akan membahas tentang dakwah dan media. Masya Allah. Tema yang sangat penting sekali karena media, ikhwan akhwat, saat ini kita bukan lagi hanya mengkonsumsi media, tapi kita mengontrol media. Kita punya media sosial, kita punya handphone, kita punya akun, dan kita punya segala macam aktivitas yang menentukan media yang kita konsumsi sendiri. Tidak seperti dulu. Dulu mah kita disuapin aja gitu sama televisi, sama radio. boro-boro Sekarang punya televisi dulu ya. iya, buru-buru dulu baru Boro-boro layar punya tancap ya. Iya, layar tancap, Ustaz Nurul. Layar tancap dan lain sebagainya dulu kita disuapi. Sekarang kita bisa menentukan sendiri media apa yang kita konsumsi dan bahkan kita bisa menentukan sendiri media apa, pesan apa yang bisa kita broadcast kepada circle kita, kepada lingkungan sekitar kita. Nah, bagaimana nanti pandangan Islam mengenai dakwah dan media akan dijelaskan oleh Ustaz Nurul Badur Tamam. Kepada beliau mungkin jika ada penjabaran dipersilahkan. Baik. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu kembali di acara yang sangat luar biasa sekali di Radio Rasil bersama sahabat saya, teman kita semuanya, guru kita bersama, Ustadz Isa. Assalamualaikum, Ustadz Isa. Waalaikumsalam, Ustadz Nurul. Alhamdulillah. Saya Nurul Badrut Tamam, senang dan bahagia bisa berjumpa, bisa bersilaturahim dengan para pemirsa di siang hari ini sambil menikmati seruputan kopinya, sambil makan siangnya ya, belum siang ya, yang belum makan. Mungkin yang sedang puasa Senin Kamis kami ucapkan selamat menunaikan ibadah saum Senin Kamis, semoga keberkahan selalu menimpa kepada kita semuanya.
dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Radio Rasil ya, yang konsisten dan rutin, terutama bekerja sama dengan Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia di setiap hari Senin ini ya. Dan ini menarik karena perbincangan kita kali ini akan lebih banyak sharing, saling belajar. Saya juga masih belajar ini Ustaz. Ya, sebenarnya narasumbernya ini Ustaz Isa ini. Masya Allah, nggak ada ilmunya kita Ustaz. Ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang aini aizulumatil. Yang ketiga kalinya tentu tiada kata yang paling indah yaitu ucapan syukur kita, karena sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa mendengarkan Radio Rasil ini. Bukan hanya mendengarkan, audionya ada dan kapan saja bisa ditonton. Begitu ya Ustaz ya? Iya Ustaz, betul, kurang lebih. Baik. Tema kali ini terkait dakwah dan media. Terutama kita menyoroti terkait media sosial yang akhir-akhir ini menjadi tren sekali ya dalam dekade 5 tahun ke belakang ini ya. Menjadi sebuah tren, apalagi Majelis Ulama Indonesia itu telah mengeluarkan fatwa di tahun 2017 yaitu nomor 24 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Ini menarik sekali. Jadi rewarding system yang sudah dilakukan itu telah diterapkan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait bagaimana kita bermedia sosial. Dulu kita mungkin di tahun 90-an ya, 90 sampai dengan tahun 2000 saja lah ya. Tahun 2000 itu media sosial belum menggaung ya, Ustaz? Iya, Ustaz. Ya. Dulu tahun 2000 itu saya masih ingat, saya masih S1 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dulu masih ingat ada pager itu. Wih, kalau ada punya pager, itu orang kaya itu. Orang punya gitu ya. Pager ganti terus, berganti. Akhirnya dulu ada handphone Nokia ya, awal-awal kan. Ada BBM, berubah lagi menjadi WA, ada lagi Twitter, ada lagi. Kalau yang pertama memang paling dikenal oleh masyarakat kita adalah Facebook. Saya yakin Ustaz Isa juga dari dulu sudah punya Facebook ya, pertama kali. Betul, Ustaz. Dulu ada Friendster, Ustaz namanya. Ya, yang lebih familiar adalah Facebook. Dan yang lagi tren sekarang adalah Instagram dan TikTok ini. Betul. Ya, nanti bisa follow di media sosial di Majelis Ulama Indonesia. Besok ada acara Istimewa Ulama, Komisi Fatwa seluruh Indonesia dari hari Selasa dan hari Kamis. Nanti bisa melihat bagaimana Majelis Ulama Indonesia untuk kemaslahatan bangsa, terutama terkait fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Para pemirsa yang berbahagia, pada hakikatnya kita sebagai generasi Islam, generasi penerus, baik dimanapun kita tugas berada, mempunyai kewajiban balighu ani walau ayat. Jadi sampaikanlah walaupun satu ayat. Ini menarik ya. Kita hampir semua punya WA group. Saya mau nanya dulu nih, Ustaz Isa ada berapa grup? Waduh, tidak terhitung Ustaz. Waduh, nggak terhitung Ustaz. Ini tantangan betul ya, tantangan betul buat kita, buat media juga. Dulu mungkin kita berkiblat kepada media mainstream, media A, media B, C, D, termasuk radio banyak sekali dulu ya. Dan sekarang hampir semuanya beralih ke media sosial. Termasuk
Radio Rasil juga bukan hanya main di radio saja, tapi ada online-nya, ada TV-nya, terus ada media sosialnya, dan saya lihat juga lengkap ini, apalagi nanti berkembang terus ke TikTok-nya ini. Belum Ustaz, insya Allah. Iya, ini tantangan dakwah kita betul. Jadi banyak sekali para kiai, para ustadz baik di seluruh Indonesia yang bermedia sosial. Hampir semuanya menggunakan WA ya. WA menjadi tren. Terus ada lagi Telegram, itu menjadi sebagai alat komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Para pemirsa yang berbahagia, jadi terkadang kalau kita ketinggalan dompet, saya mau nanya nih, ketinggalan dompet sama ketinggalan handphone, lebih gagap mana ini? Lebih takut atau lebih khawatir mana ini? Ketinggalan handphone apa dompet ini? Ketinggalan handphone sepertinya. Saya yakin handphone, karena dari handphone itulah sumber dari segala sumber. Dalam artian, saya ingin mengatakan dakwah dan media menjadi sebuah tuntutan buat para kita semuanya. Radio Rasil terus menggaungkan program-program dakwah, program-program pencerahan buat umat. Saya pribadi apresiatif, begitu juga Majelis Ulama Indonesia, Komisi Dakwah yang tetap bergabung bersama kita. Semoga pertemuan ini menjadi sebuah energi baru ya, bahwasannya kita semuanya untuk menelurkan sebuah gagasan, sebuah ide-ide yang baru melalui media sosial tentu harus benar-benar santun, cerdas, dan bijak dalam bermedia sosial. Terutama ketika nge-share berita-berita yang sekarang trennya berita hoax, terus ujaran kebencian, anti NKRI, terus perpecahan yang menimbulkan perpecahan, itu mulai sekarang tren sekali. Jadi ketika kita nge-share satu berita, video, sebaiknya tabayun terlebih dahulu. Jangan, terkadang banyak di WA grup kita kan macam-macam Ustaz ya. Iya, ada betul. Yang langsung sebenarnya berita hoax, tapi ngirimnya di grup. Itu padahal sebenarnya menyebarkan juga gitu ya. Jadi mohon berkenan para pemirsa semuanya, saya juga belajar juga ketika kita bermedia sosial, berdakwah terutama ya, apalagi para dai ini. Konsennya kita ke para dai harus benar-benar memilah dan memilih kata-kata yang teduh, yang sejuk, yang damai. Itu yang kita inginkan, yang mencerahkan, dan tanda kutip yang menghibur juga kepada masyarakat. Gitu. Jadi kebanyakan memang di YouTube, di media-media, terutama di YouTube ya, ataupun di Instagram, ataupun di Twitter, ataupun di TikTok, masih minim konten-konten dakwah yang damai, yang sejuk, dan menghibur ini. Inilah tuntutan dan tantangan masa depan para dai dalam membuat sebuah konten-konten dakwah yang menarik dan menghibur. Tentu sesuai dengan aturan-aturan, terutama karena kita di Majelis Ulama Indonesia ya harus sesuai dengan pedoman Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 24 tahun 2017 terkait hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Itu kalau bisa dicek nanti di internet, di Google bisa diklik saja itu totalnya ada 17 halaman. Tentu tidak kita bahas satu persatu di sini, kata waktunya akan habis. Tetapi di situ kesimpulannya menarik ya, ada rekomendasi dan bagaimana sih cara memilih yang tepat, terutama pedoman penyebaran konten atau informasi di media sosial, mulai dari konten atau informasi tersebut benar, bermanfaat, bersifat umum, tepat waktu dan tempat, tepat konteks, dan memilih hak, dan lain sebagainya. Itu menarik ya, perlu dibaca,
terutama kepada para dai ya, para dai, para mubaligh dimanapun berada, terutama kita sebagai mubaligh itu harus benar-benar, ini lagi rame lagi ya, lagi rame maulidan ini, diundang kan? Iya. Di masjid ini, di musola ini, di acara online, baik online ataupun offline, kita sebaiknya dakwah-dakwah yang kita sampaikan adalah dakwah-dakwah yang menyejukkan, yang menyadarkan kepada umat, yang mencerdaskan umat juga. Itu penting sekali. Karena apa? Kalau kita berdakwah dengan cara-cara yang kurang pas, ataupun caci maki, ataupun dengan kata-kata yang kurang pas ya, itu juga nanti akan beresiko. Sekalipun, dakwah kita nggak boleh di syuting, nggak boleh direkam, tapi mesti ada 1-2 orang yang merekam ceramah kita, dakwah kita. Ya kalau dakwah kita bagus, oke, mesti akan ditonton oleh banyak orang. Tetapi kalau isinya cacian, saling menghujat, saling menjelek-jelekkan antara satu dengan yang lainnya, menjelek-jelekan antara ormas satu atau kelompok B, A, C, D, dan lain sebagainya, itu nanti akan beresiko di kemudian hari. Jadi, marilah kita hati-hati dalam berdakwah. Jadi, semuanya kita aslinya adalah dai, menyuruh kepada sebuah kebaikan. Kita harus menjadi khairun nas, anfa'ahum linnas, menjadi pribadi-pribadi yang terus menebar sebuah kemanfaatan, menebar sebuah kebaikan kepada siapapun, tidak melihat itu agama, suku, ras, dan asal daerah. Jadi kita berdakwah bukan hanya lewat semacam ini ya, lewat online. Kita berdakwah bukan hanya melalui ceramah-ceramah di mimbar-mimbar dan lain sebagainya, tetapi banyak ragam dakwah dan media. Mungkin seorang dai ini ahli dalam menulis, tulislah terkait dakwah dari A sampai Z dan di-share melalui mungkin internet, website, melalui blog, ataupun melalui media sosial yang murah meriah, mulai dari Instagram, mulai dari Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Apalagi sekarang kalau kita punya IG, terus Facebook, sama Twitter kan cukup kirim satu konten, udah terkirim ketiga produknya gitu. Ini menarik. Dan sudah saatnya para dai, para mubaligh ini bergandengan tangan untuk sebuah konten dakwah bersama-sama. Karena apa? Dakwah kita selama ini seakan-akan jalan sendiri-sendiri nih. Ini menarik kalau seorang mubaligh di satu daerah ataupun perkumpulan ini membuat sebuah konten-konten yang menarik, terus di-share ke media sosial gitu ya. Insya Allah nanti juga Komisi Dakwah akan melakukan itu, dan sudah ada aplikasinya juga ya, nanti bisa di-download, dan ini sudah dilakukan oleh Komisi Dakwah. Mungkin itu sebagai pembuka, Ustaz. Marhaba. Nanti kita akan berdialog, berdiskusi. Siap. Lebih renyah, lebih masukan terutama kami di Komisi Dakwah ya, dalam membumikan dakwah-dakwah yang moderat, dakwah-dakwah yang wasati, memberikan pencerahan kepada umat dimanapun berada. Dan konten-konten yang positif dari para dai, dan sudah saatnya kita wajib untuk tanda kutip ya disarankan begitu ya, bermedia sosial. Jadi ketika kita ngaji silakan diupload kalau memang itu kontennya bagus dan rutin, istiqomah rutin aja, insya Allah nanti akan membuahkan sebuah tujuan dakwah kita menjadi khairul. Terima kasih. Masya Allah. Jazakumullah khairan jaza. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza, Ustaz. Ustaz tadi fatwa MUI nomor berapa, Ustaz? Fatwa Nomor nomor 24 ya, tahun 2017. Baik, ikhwan akhwat yang ingin mengecek bagaimana himbauan-himbauan MUI mengenai sosial media, silahkan dicek di fatwa MUI nomor 24 tahun 2017, Ustaz ya. Iya. Itu dijelaskan di situ. Itu apa itu hibah, namimah, fitnah, itu clear di situ. Apa sih? Oh iya. Ya benar. Karena memang itu yang menjadi godaan kita ketika bermedia sosial. Ya. Betul. Kita juga agak tanda kutip mengkhawatirkan ya. Betul, mengkhawatirkan terutama di grup-grup WA kita kan banyak, mulai dari teman SD, SMP, SMA, kuliah, terus RT ada juga kan? Iya. RW. TK ada, Ustaz, TK. Kalau satu grup itu memang dengan berbagai karakter, itu memang sangat luar biasa sekali. Banyak sekali berita-berita yang sebenarnya sudah usang itu di-share lagi, apalagi itu. Sebaiknya ketika belum yakin ya jangan di-share dulu. Mungkin Japri akan lebih bagus ya. Ustaz, ini benar nggak berita ini? Tapi itu kan feeling ya. Kalau memang feelingnya ini kayaknya berita ini deh, video potongan terus untuk memprovokasi, sebaiknya jangan di-share di WA group ataupun di media sosial gitu. Karena itu tadi, kalau udah viral, udah. Memang secara psikologis kita akan menerima berita yang kita pahami, yang kita satu background sama kita, yang kita ambil yang itu aja ya, bahaya gitu. Jadi misalkan kita percaya sama media A, saya nggak menyebutkan medianya ya, sebaiknya cek dulu, ini benar meninggal atau enggak? Kan lagi banyak juga ini berita hoax yang meninggal. Benar, Ustaz. Meninggal loh. Cek dulu, ternyata di media mainstream ini belum menyebutkan, berarti ini hoax. Ya udah, nggak usah di-share di grup gitu. Karena apa? Itu menimbulkan kegaduhan. Betul. Bagi yang mungkin yang kita sudah dewasa mungkin bisa mencerna, tapi bagi anak-anak kita yang masih kecil gitu ya. Saya punya anak masih 1 tahun setengah, itu juga dengan handphone sudah familiar sekali. Ini problem juga ini. Problem. Iya, benar. Kalau kita bahas dakwah dan media sosial itu bisa 5 hari tidak selesai ini. Ya, kebetulan saya sedang diklat, Ustaz, terkait Pranata Humas di Kominfo itu. Materinya menarik sekali, berbicara terkait media sosial, bagaimana memanage, bagaimana menulis, bagaimana editing video, infografis dan lain sebagainya. Ini menarik gitu ya. Dan sudah saatnya para dai untuk keluar dalam artian mengeluarkan ilmunya, direkam dan diupload itu di media sosial secara rutin. Nanti dikasih judul, temanya apa, minggu ini temanya terkait takwa, habis itu terkait iman dan lain sebagainya. Itu menarik itu. Karena konten-konten dakwah kita memang masih sedikit ya. Di mana itu Ustaz pelatihannya? Lewat di online kita. Berbayar, Ustaz? Ada tugas dari kementerian. Marhaba, jazakumullah khairan jaza, Ustaz. Insya Allah nanti akan kita share di waktu pertemuan PKD ataupun yang lainnya. Ilmunya banyak ini. Siap, Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita bagikan ilmunya. Bagi ikhwan akhwat yang ingin bergabung, silahkan kirimkan pesan Anda ke 08111 9999720 atau bisa telepon ke 021 845 1512. Kita berdiskusi tentang media dan dakwah. Dan kami akan kembali setelah jeda lagu berikut ini.
akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya Isa Alkaf di acara Bincang Ulama bersama Ustadz Nurul Badrut Tamam. Ya, kita membicarakan tentang media dan dakwah. Masya Allah banyak sekali Ustadz WhatsApp yang masuk. Ada Ibu Eti Rustam Mintu ini mengirimkan foto jemaah tahsin Radio Rasil. Oh, Masya Allah, habis kopi darat ini di Masjid Silaturahim. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Ustadz, tiap pagi kita ada kajian tahsin bagi pendengar Radio Silaturahim yang ingin belajar baca Al-Quran, membenahi bacaannya. Tiap pagi jam 6 ya, jam berapa? Jam 5 ya. Jam 5 kita ada program tahsin. Suka ada kopi daratnya, Masya Allah. Jazakumullah khairan jaza. Ibu sudah mengirimkan. Ada dari Ibu Mariati menyimak, Masya Allah. Ibu Dian, ada dari Bapak Tata di Cilandak menyimak, Masya Allah. Bapak Yudi Masjid Ar-Rahman, ada dari Depok, ada Ibu Kartini, Masya Allah. Dari Ciledug juga menyimak, Ibu Dharma. Dan bagi akhwat yang menyimak dari Jogja, Sukabumi, Batam, juga Singapura, Banyuwangi, Bondowoso, dari Semarang, Masya Allah, jazakumullah khairan jaza, akhwat. Selamat datang di acara Bincang Ulama bersama Ustadz Nurul Badrut Tamam. Ustadz, ada pertanyaan nih Ustadz. Ustadz, mengenai dakwah di sosial media, bagaimana caranya kita berdakwah tanpa ada rasa ria di dalam hati? Nah, ini memang susah Ustadz ya. Kadang kita menunjukkan simbol-simbol agama, berniat berdakwah, tapi kadang ada rasa riaknya itu gimana Ustaz cara ngilanginnya? Masya Allah. Jazakumullah khairan jaza, ini dari hamba Allah di Bekasi menanya. Baik. Untuk terkait riak ya, terutama di media sosial. Jadi begini, kita sudah waktunya para tanda kutip ya insan, manusia yang ada di muka bumi ini, kita punya satu kewajiban untuk berdakwah ya, berdakwah dimanapun berada dengan sesuai kemampuan kita. Nah, sekarang adalah di era milenial, era Zoom, era Facebook, era IG, era TikTok, era YouTube dan lain sebagainya. Minimal kita memanfaatkan media dakwah. Media dakwah sekarang banyak sekali dan hampir semuanya boleh dicek. Satu orang itu punya handphone. Kalau saya handphonenya cuma satu, Ustaz. Sama saya juga ini. Kisah handphonenya lebih dari 2 ini. Ataupun satu, yang bertanya siapa? Tidak menyebutkan nama Ustaz, hamba Allah tidak saja. menyebutkan namanya ya. Para pemirsa yang berbahagia pokoknya ya. Bagaimana kita berdakwah tapi tidak ria. Insya Allah kita kembali kepada kepada niatan kita. Kalau saya pribadi sedih Ustaz, karena anak sekarang, saya punya anak nih perempuan ya, masih umur 1 tahun, baru 1 tahun itu. Dengan media sosial, dengan YouTube, itu sudah familiar sekali. Karena apa? Kanan kirinya pegang handphone semuanya. Saya punya ponakan yang masih umur baru TK gitu, baru Raudatul Atfal, baru masuk di SD, di MI, kelas 2, kelas 3, 4, kan hampir semuanya pegang handphone. Ini efek dari pandemi juga. Jadi kita mengambil sebuah kemanfaatan, kemaslahatan bersama. Boleh dicek media-media konten-konten yang positif di YouTube, terus di Facebook, di TikTok, itu lebih banyakkan positif apa negatifnya. Nah, sekarang kita mau jadi penonton atau tukang gremeng, ini nggak bagus, ini selalu jadi penonton atau pemain gitu. Kalau saran saya pribadi, sebaiknya jadi pemain. Kita membuat konten. Kita punya handphone ini. 1 bulan kita paket 100 ya. Ada yang 150 lah. Kalau yang nggak punya duit berarti pakai wifi gitu kan. Manfaatkan itu. Saya yakin punya lah. Dan boleh dicek itu. Hampir semuanya, terutama di Indonesia, yang megang handphone itu udah 1 orang bisa dikatakan memiliki 2 handphone. Gitu. Jadi
kita ambil kemanfaatan dari handphone itu bermaslahat gitu untuk kebaikan tadi, khairun nas anfa'uhum. Jadi minimal kita berdakwah melalui media sosial. Tunjuk aja, misalkan kita lebih enjoy di Facebook, ya udah Facebook satu aja cukup. Minimal kita pernah menaruh sebuah kebaikan. Kan banyak sekali ya WA grup di teman-teman kita kan menulis status gitu ya. Betul. Nah, status teman kita, sahabat kita, bos kita, pimpinan kita kan masih ada yang baik. Betul. Ataupun di media sosial ada kata-kata yang menarik dan menggugah dan memberikan motivasi kepada kita gitu kan. Nah, silahkan itu ambil, di copy, didesain ulang, kan banyak konten-konten, udah share di media sosial. Ataupun minimal kita nge-share kebaikan, ada infografis terkait quote, terkait inspirasi ulama, terkait info-info penting di media sosial ataupun di status WA kita, itu kalau dibaca orang dan orang yang membaca itu terinspirasi, tergugah motivasinya, bukankah itu dakwah gitu? Betul. Daripada kita berdiam diri dalam artian kita itu tidak peduli gitu loh. Alah, yang penting saya enjoy dengan hidup kita gitu ya. Karena apa? Konten-konten terkait anak-anak kecil kita belum ada. Dulu kan masih kecilan kita masih banyak ya lagu anak-anak yang edukatif gitu ya. Banyak ya. Ustaz. Betul, banyak. Sekarang produk-produk TV, maksudnya produk-produk kan film-filmnya itu aja. Betul. Yang edukatif itu masih jarang gitu loh. Nah, ini tantangan juga buat Radio Rasil untuk memproduk sebuah tadi video-video yang menarik, video 1 menit, 2 menit untuk generasi kita. Saya tidak bisa membayangkan ini ya, gempuran media sosial, efek dari pandemi selama 2 tahun ini kan sangat luar biasa buat anak-anak kita. Nah, kalau kita sebagai penonton saja, bukan pemain ya, ini agak repot emang. Nanti ujung-ujungnya kita selalu menyalahkan, apa ini? Betul. Terus apa produk kita? Nah, ini evaluasi otokritik buat kita semuanya. Betul. Sudah saatnya, kalau memang kita punya kemampuannya hanya melakukan kebaikan itu, ya udah di-share aja. Tadi minimal itu di status WA kita. Di screenshot, banyak kan infografis yang edukatif ya, ataupun kata-kata mutiara ulama, kiai di media sosial, screenshot aja, di-share di status WA kita. Insya Allah kalau itu dibaca akan minimal mendapatkan sebuah kebahagiaan ataupun motivasi pada orang yang membaca. Saya begitu juga. Jadi prinsipnya kita harus kaizen, ambil yang baik, buang yang buruk, ciptakan produk baru. Itu yang dilakukan oleh Jepang. Kaizen Ustaz ya. Ini kalau saya ngelihat status WhatsApp saya kebanyakan jualan spray ini Ustaz. Jualan spray sama popok bayi. Jadi di media sosial itu bisa sambil jualan, sambil berdakwah ya. Ada teman saya juga pintar juga. Dia share quote-quote terkait ulama ya, terkait tokoh, motivator atau siapapun. Terus habis itu di-share lagi jualan, nggak ada masalah. Bagus itu, kreatif itu ya. Iya Ustaz. Apalagi sekarang kita beli apapun kan lewat online. Ini momentum juga ya, di masa pandemi semacam ini. Jadi jadilah penonton dan jadilah pemain bukan penonton ya. Jangan jadi penonton terus nih. Dan terkait tadi riya tadi, insya Allah kalau kita niatkan Bismillah ya, lillahi ta'ala, ya insya Allah juga akan ketemu maksud apa yang kita tuju gitu. Benar. Jualan spray juga kalau lillahi ta'ala dapat pahalanya Ustaz ya. Lah daripada saya beli kepada orang yang belum dikenal, saya mending beli sama teman. Ustaz Isa gitu kalau jualan. Ini ada Ibu Hani protes lagi. Kuat ya. Sebenarnya kalau komunikasi antar ormas 1, 2 yang lainnya sebagainya kuat ya. Saat kalau orang jualan kan nggak boleh malu, kan halal itu. Gak apa-apa. Saat saya punya produk ini nih, benar. Kalau yang udah menjadi barang pokok kan mesti orang beli ya.
Benar. Misalkan pewangi, terus Pewangi, apa lagi tuh yang tisu. lagi tren. Apapun lah, kalau itu baik lakukan. Masya Kalau yang Allah. baik jangan dilakukan. Masya Jadi Allah, dakwah jazakallah. kita itu jangan sempit juga gitu ya. Jadi harus berdakwah itu secara luas, secara moderat, dan tidak terprovokasi, apalagi kalau kita bermedia sosial tidak boleh baperan. Karena apa tadi saya katakan, netizen itu lebih kejam dari ibu kota. Netizen lebih kejam dari ibu Apapun kota ya, ya. apapun, sekalipun konten kita baik, ada saja. Iya, Ada saja, Ustaz. apalagi kalau Betul, Ustaz. medsos kita udah publik ya, go public gitu, udah bisa dilihat siapapun, mesti kan kontennya ya begitulah. Iya, Yang Ustaz, lagi benar. tren ini kan penghulu viral kemarin, itu juga gara-gara apa? Gara-gara TikTok kan, gara-gara media sosial. Iya. Orang terkenal semuanya hampir karena media sosial. Jadi media mainstream itu mulai tanda kutip lama-kelamaan akan tertinggal ini kalau nggak punya inovasi dan program-program yang out of the box, mesti akan tergerus sama media sosial. Iya, iya, Ustaz, benar-benar. Masya Allah, Ustaz, Sudah jazakumullah khairan. saatnya, nggak usah ragu-ragu. Bismillah itu. Ada yang bagus saya share di WA group. Ustadz, bagaimana jika media tersebut sudah terlalu banyak mudorotnya? Apakah jika kita memasukkan sesuatu seperti dakwah atau yang berbau simbol-simbol Islam, justru malah menurunkan martabat Islam, Ustadz? Misalnya ada media yang isinya orang joget semua, tiba-tiba kita masuk dakwah gitu. Gimana, Ustadz? Kan itu menurunkan martabat. Tapi di sisi lain kalau orang masuk situ ada yang dakwah kan jadi bagus. Gimana, Ustadz? Boleh nggak, Ustaz? Dakwahnya orang dulu sama yang sekarang kan beda kontennya. Dulu ada dakwah Wali Songo kan, melalui budaya yang sangat luar biasa ya, tanpa ada perangan, tetapi orang masuk dengan ya karena kesadaran gitu loh. Nah, terutama di ibu kota ya, ataupun di media manapun itu, ketika tadi disampaikan oleh Ustadz Isa ya, memang kita harus benar-benar tanda kutip profesional mengukur diri pas atau enggak. Memang ada seorang mubales, seorang dai yang spesialis di bidangnya gitu ya. Yeah. Kalau spesialis di bidangnya dan itu sudah diakui kemampuan dalam berdakwahnya, terus tidak ada keraguan tidak ke kanan atau ke kiri gitu ya, tetap di jalan dakwah, untuk merangkul mereka saya yakin tidak ada masalah. Karena saya dulu dan sekarang juga masih punya media, Ustadz, media mengumpulkan para teman anak jalanan. Oh, Masya Allah. Di mana itu, Ustadz? Di Jakarta. Namanya apa, Ustadz? Bolehlah silaturahim. Kita nggak ada namanya, pokoknya ketemu ngopi terus ngaji gitu. Oh ya Allah, boleh kita silaturahim ke sana, Ustaz, tradisi silaturahim nanti. Barangkali ada teman-teman yang saya nggak menyebutkan ya, pokoknya belum di jalan yang benar bahasa saya lah. Kita ajak. Nggak mungkin saya ke situ pakai kopiah, pakai sorban, pakai sarung, pada lari. Benar. Saya harus masuk ke ruang-ruang mereka dulu, tetapi saya tidak terbawa. Ya. Nanti diajak ngobrol, pura-pura, yuk ngikut saya yuk gitu. Nanti kita belokan pas lagi ada adzan itu kan, nah yuk sholat dulu gitu. Benar-benar, memang minimal itu dulu, itu dakwah yang baru bisa kita lakukan, baru kelasnya itu yang nggak apa-apa. Dakwah ini kan berproses ya, 1, 2, 3, tidak harus ujuk-ujuk, enggak. Benar. Boleh dilihat bagaimana dakwah para nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Para wali coba, Wali Songo coba, berdakwahnya emang ayo masuk Islam, enggak. Pelan-pelan. Tapi pasti. Ya. Karena apa? Berdakwah itu kuncinya kembali kepada diri kita dulu. Kita harus benar dulu gitu loh. Insya Allah. Kalau kita udah benar, apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita katakan itu sudah kita lakukan itu loh. Ya ibarat seperti ini aja. Kita punya anak nih. Yeah. Nah, jangan ngerokok ya. Tapi saya perokok berat. Kira-kira gimana?
Anak kita mau ikutin kita enggak bisa. Itu keteladanan. Betul keteladanan. Kita mengajak seseorang itu butuh proses. Benar. Saya sepakat ya, pendidikan pesantren menjadi ikon nomor 1. Benar. Di pandemi COVID-19 ini membuktikan ada salah satu pesantren yang pandemi sampai sekarang tatap muka masih ada, tapi alhamdulillah nggak ada masalah. Tetapi protokol kesehatan tetap dilakukan. Saya punya anak, itu juga sama di Pondok Pesantren Darul Mutakin Parung Bogor ya, selama pandemi alhamdulillah tatap muka. Saya nggak pernah ketemu. Dan anak kita nggak pegang handphone, pegangnya kitab, buku pelajaran, belajar full ini selama 2 tahun ini. Saya bangga, nggak apa-apa. Nggak pegang handphone, alhamdulillah malah. Karena apa? Generasi kita di SD, terutama dari bawah ya, kalau sudah kecanduan handphone memang agak berat sekarang. Ini tantangan buat kita semuanya. Apalagi orang tua sekarang mendiamkan anaknya pakai handphone saat ya. Iya. Dulu mungkin kalau ketemu seseorang itu bisa janjian dulu lewat telepon, surat itu. Kalau sekarang lewat WA ketemuan, orang tua bisa mendeteksi? Belum tentu. Mungkin di depan kita baik, tapi setelah itu ketemuan dengan seseorang di mana, tahu nggak? Ini tantangan buat kita semuanya. Sama YouTube juga sama. Ketika di depan kita lagi apa? Lagi ngapain nak? Lagi belajar. Pas kita tinggal nonton di YouTube ya, nonton yang mungkin konten-konten yang kurang pas gitu ya. Nah, inilah pentingnya akar dalam membangun keimanan dan ketakwaan anak kita harus sejak dini. Betul. Faktor pendidikan pesantren menjadi jawaban. Buktinya apa? Banyak pesantren-pesantren yang tatap muka sekarang belajar gitu ya. Alhamdulillah nggak ada masalah. Tentu ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat luar biasa. Gitu. Iya. Masya Allah, Ustaz. Ini butuh banyak waktu, intinya butuh waktu. Butuh waktu, benar. Yang saya masih pikirkan sampai detik ini, Ustaz, ini bagaimana ya anak-anak kita ke depan? Mungkin sudah familiar sekali dengan YouTube, dengan Zoom terutama ya. Kalau pertemuan kan lewat Zoom ya. Iya. Bagi yang punya pulsa, nah bagi yang enggak. Bagi daerah-daerah yang jaringan internetnya itu mungkin juga ada kendala. Semoga kita berdoa bersama lah. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Ya Rabb. Dan kita harus tetap waspada ini. Karena gejolak pandemi terus berlangsung ya. Kalau kita tidak waspada, apalagi sembrono ya, tidak menjaga protokol kesehatan dengan baik juga beresiko akan ada lagi. Semoga tidak ya. Semoga. Amin. Karena ini sudah lambat laun, apalagi sudah divaksin. Ustaz sudah divaksin berapa kali ini? Saya sudah 2 kali Pfizer. 20 kali. Saya beserta kru Rasil sudah 2 kali di Pfizer. Sama berarti ya. Semoga Ustaz sehat selalu nih. Amin. Nah, tantangan kita yaitu tadi di media. Betul. Media para Ustaz, para alumni pesantren, para guru-guru di kaum akademik, di kampus-kampus, ayo buatlah konten sebanyak-banyaknya. Saya pernah mendengar kalau buat konten ibu-ibu apa? Gampang ibu-ibu. Kalau ibu-ibu bisanya baca Al-Quran di situ, udah di-syuting pakai handphone kita live ya, di Facebook ataupun dimanapun, tetapi rutin. Misalkan sehari sekali nih, baca surat apa gitu ya, di-share aja 5 menit, tapi rutin. Insya Allah itu nanti konten-konten di YouTube akan dibanjiri oleh para dai, mubaligh, para kaum akademisi, para pelajar-pelajar kita dengan konten-konten yang edukatif. Nanti kan pemilik YouTube-nya bingung, wah hebat ini ya. Konten-kontennya diisi dengan hal-hal yang positif ya. Lama-kelamaan juga gitu. Saya juga melihatnya TikTok juga begitu ya. Awal-awal itu banyak konten-konten tanda kutip yang kurang pas gitu ya. Iya. Tapi saya lihat sekarang banyak mubaligh, dai ataupun ormas itu yang mengupload video-video yang edukatif, yang inspiratif, yang orang melihat jadi termotivasi gitu. Itu saya salut gitu. Terus aja dikembangkan. Saya support juga kepada Rasil harus main di TikTok juga ini. Sudah saatnya. Masya Allah. Semakin lama semakin nggak jadi, harus eksekusi.
Jadi ketika Siap, punya Ustaz. ide, eksekusi, lakukan secara rutin, plan, do, check, action, plan, do, check, Check action, action. evaluasi, terus PDCA terus ini. Siap, Ustaz. Continue improvement insya Allah menjadi sebuah kebaikan, dan kita akan menjadi sebuah man syabbah ala syai'in syabbah alaihi. Barang siapa yang membiasakan sesuatu sejak kecil, maka dia akan terbiasa. Kalau terbiasa sudah ngupload, oh Rasil jam sekian TikTok, terus Facebook jam sekian, itu orang akan lihat sama. Acara Bincang Ulama ini juga para pemirsa akan hafal, oh kalau di Rasil itu jam sekian ada tayangan dengan para guru, para ustadz yang hebat-hebat gitu kan. Ini menarik, udah menjadi ikon, tinggal ditambahi konten-konten yang edukatif, terus konten-konten yang mencerahkan umat dan mempersatu. Ya, ketika ada hal-hal yang kurang pas bisa ditabayunkan. Saya salut itu. Masya Allah, jazakallah khairan jazak Ustaz. Benar seperti kata Ustaz, baligh anni walau ayat. Sampaikanlah walau satu ayat. Kita taunya satu ayat, sampaikan satu ayat. Iya. Kita taunya satu hadis, sampaikan. Selama itu kebaikan, insya Allah jadi buah kebaikan untuk kita semua. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di antara kalangan umat manusia dengan 3 syarat ya Ustaz ya. Ta'muruna bil ma'ruf, beramar ma'ruf, dan nahyu munkar, yang ketiga adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil-kecilnya jika kita punya media, kita amar ma'ruf nahi munkar lewat media. Masyaallah. Semampu kita. Semampu kita, Ustaz. Nah, Ustaz, apakah ada etika tertentu dalam berdakwah di sosial media, Ustaz? Apa yang perlu kita perhatikan? Apa yang perlu kita hindari dalam berdakwah di media sosial kira-kira, Ustaz? Oke. Jadi nanti kelengkapnya bisa dilihat di fatwa ya. Jadi intinya ini secara umum saja. Kita sebagai dai, sebagai mubaligh, saya juga mengajak, terutama kami di Komisi Dakwah itu ada namanya standarisasi dai MUI. Ini sudah berlangsung hingga sekarang sudah 7 angkatan, Ustaz. Angkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 6 ya, yang ke-7 besok akan kita laksanakan tanggal 15 November 2001 di kantor MUI Pusat. Ini diikuti oleh para dai, para mubaligh yang sudah terbiasa di pengajian-pengajian, di media-media, baik di media-media sosial maupun televisi juga. Hampir para dai-dai kita sudah ikut di kita, Ustaz. Dan di pelatihan itu yang sehari itu menjadi standar juga bagaimana kita berdakwah di media, terutama di media sosial ya. Sebenarnya ketika kita dakwah dimanapun kita berada itu harus bisa menjaga etika tadi. Apa yang boleh di-share, apa yang boleh diucapkan. Insya Allah kalau ucapan kita santun, tidak memaki, dengan nada yang santun, damai, dan tidak menjelek-jelekan gitu ya. Hindari hal-hal yang menjelek-jelekan orang lain atau dai lain ataupun mubaligh lain, itu benar-benar harus dihindarkan karena etikanya seorang dai kan harus ucapannya yang bagus gitu ya. Betul. Akhlaknya yang bagus. Jadi tidak pas ketika kita seorang mubaligh saling menjelekkan. Terus di pedoman dakwah Majelis Ulama Indonesia yang diterbitkan di Komisi Dakwah, bukunya ada ya, nanti bisa di-share. Insya Allah PDF-nya juga ada, Ustadz. Di antaranya tidak menentukan tarif juga. ini karena balighu ani walau. Karena memang benar ada dai yang tanda kutip ada ya. Saya tidak menyebutkan harus kalau ngundang ini sekian, itu sebenarnya sebaiknya kurang pas kalau begitu. Lillahi ta'ala. Karena apa? Sebaiknya memang seorang dai sebaiknya udah selesai dengan hal yang itu. Jadi ketulusan kita berdakwah benar-benar lillahi ta'ala. Terus lagi materi-materi dakwah yang akan kita sampaikan sebaiknya ditulis dulu apa yang akan kita sampaikan. Oh terkait zakat, oh berarti
saya akan membahas 1, 2, 3 dan kesimpulannya ini. Begitu juga Maulid. Kalau ini kan sedang Maulid Nabi ya, jadi materi-materi dakwahnya juga harus benar-benar yang menyejukkan. Dan ada satu komunitas dakwah keliling itu bagus itu. Dakwah keliling itu digagas oleh teman-teman dari Tangsel. Itu juga berdakwahnya non anggaran, dalam artian non amplop gitu. Benar-benar berkeliling ke masjid tanpa itu tadi, tanpa ada amplop gitu ya. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Saya salut. Dan saya diundang juga di acara itu dan bergabung ya di grup WA itu. Itu muter, Ustaz. Itu baru 1 kabupaten ya. Nanti kalau di semua kabupaten ini akan muncul dai-dai yang benar-benar lillahi ta'ala, memberikan pencerahan ke umat yang sangat luar biasa, insya Allah akan menjadi ikon bahwasanya ini loh dakwah kita yang luar biasa, yang santun, yang tidak menjelek-jelekan ataupun, dan semua ormas ada semuanya ini. Jadi etika-etika dakwah yang harus disampaikan itu. Terus hindari tadi yang anti Pancasila, anti NKRI, itu benar-benar harus dihindari. Apalagi mengatakan, menjelekkan suku, ras, atau golongan lain dengan kata-kata yang kurang pas, ini benar-benar harus dihindari. Karena apa tadi? Benar, salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi, apa ya, mulutmu itu harimu. Terus, kalau sekarang di media sosial ya, jarimu, jempolmu itu harimaumu. Kalau kita tidak, mungkin ketika ceramah kita bagus ya, bisa menjaga. Tetapi kalau kita kurang lihai dalam mengelola jari jemari kita juga bisa beresiko gitu. Makanya ayolah kita harus di-sharing dulu sebelum sharing. Jadi disaring dulu. Saring sebelum sharing. Itu penting. Dan ketika selesai berdakwah, sebaiknya kita kasih masukan ini. Tadi pas nggak dakwah saya di acara tadi gitu ya. Semakin kita banyak evaluasi, Ustaz, tadi begini, bagus. Jadi kita tidak anti kritik. Oh, ternyata saya kelemahannya di sini. Siap. Nah, kita kan tadi PDCA, plan, do, check, action, terus. Itu kalau itu dilakukan dengan baik, insya Allah dakwah-dakwah kita akan diterima di masyarakat. Yang paling menarik sebelum berdakwah sebenarnya direkam dulu ya. Sekarang lagi tren kan dakwah yang 1 menit ya, 1 menit, 2 menit gitu ya. Dan saya juga mengamati dakwah kita bukan hanya ceramah-ceramah di mimbar agama, di musola, masjid ataupun dimanapun. Kita membuat konten film, video 1 menit, 2 menit. Tapi ujungnya ada pesan dakwah, itu justru yang ditunggu. Itu yang ditunggu. Bisa saya menyelami videonya Mas Yusuf Klaten, ya, Mbah Minto tahu ya? Atau Pak Babin dari polisi yang Purworejo itu. Itu menarik. Itu kalau saya lihat, menarik sekali ini ya. Video 1 menit, 2 menit, tapi di ujungnya ada guyonnya, ya memang lebih banyak ke guyonnya. Nah, saya pribadi mengajak para dai yang punya itu bisa membuat konten bareng-bareng, ayo gitu. Sudah saatnya nih ormas MUI dan ormas-ormas duduk bareng membuat konten-konten yang tadi. Saya fokusnya di video tadi ya, 1 menit, 2 menit, secara rutin, sehari 1 gitu ya. Tapi ujungnya nanti ujungnya di pesan dakwah itu ya, itu menarik, luar biasa. Masya Allah. Dan ini belum digarap, Ustaz, belum digarap. Belum. Karena apa? Paling banyak kan nanti di Ramadan ya, Ramadan paling banyak itu, tayangan Ramadan. Benar. Tetapi masa hanya di Ramadan aja itu. Jadi keberhasilan kita kan bukan hanya di Ramadan, malah justru eksekusi kita ya ketika di bulan Ramadan tadi. Di luar bulan Ramadan ini terutama ya harus seakan-akan ini sebuah bulan Ramadan buat kita semuanya. Itu ya, akhwat yang ingin
memotong-motong ceramah Ustadz, tapi bagian yang barangkali 1 menit, 2 menit, barangkali asal tidak memotong ide utamanya ya. Karena hati-hati juga ya Ustadz, kadang-kadang Oh banyak iya Ustadz yang betul. dipotong akhirnya jadi kontroversi, padahal maksudnya bukan Betul. itu ya Ustadz ya. Tapi Harus kalau berhati-hati. harus Sama, berhati-hati. kita kan di Rasil ini kan sama online ya. Online, jadi kapanpun bisa ditonton, bisa di-copy, bisa direkam ya. Yes. Ini ada pertanyaan Ustadz dari Ucu Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Masya Allah mencerahkan sekali tausiahnya. Saya ingin bertanya, apakah MUI memiliki program pembinaan untuk dai muda dalam kaitannya dengan penggunaan media yang efektif untuk berdakwah agar orang-orang muda menjadi garda terdepan dalam syiar Islam? Ada nggak Ustadz? Ya, terima kasih. Kemarin barusan rapat kita ya. Barusan rapat tentang standarisasi dai MUI. Tadi sudah saya katakan sudah ada 7 kali angkatan nih. Ustadz Isa harus ikut juga nih. Siap. Ini masih ada 3 angkatan Ustadz di tahun ini. Jadi tanggal 15, terus 15 November, itu angkatan ke-7, terus angkatan ke-8 nanti tanggal 25 November, dan yang terakhir itu Senin Desember angkatan ke-19. Masih ada 2 angkatan lagi nih. Kalau boleh tahu bagaimana cara daftarnya Ustadz? Nanti ada linknya ya, nanti bisa kita share linknya. Nanti, karena yang daftar ini sudah cukup lumayan Ustadz, ada 1.000 peserta. Oh Masya Allah. Yang bisa yang ikut diterima satu angkatan cuma 50 orang. Oh Masya Allah. Dan pesertanya dari seluruh Indonesia. Nah, programnya apa tadi Ustadz? Programnya standarisasi dai MUI. Oh iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nanti ada dai milenial. Ini akan kita kerjakan insya Allah bulan November ya. Tapi tanggalnya belum ketemu, nanti akan kita info-info terkait dai milenial. Jadi fokusnya kepada dai-dai yang muda ini. Iya. Jadi kalau dai-dai muda di umur SMP, SMA atau mahasiswa itu kan untuk editing video, terus fotografi, bagaimana memanage Facebook, bagaimana memanage Instagram, bagaimana brands, membuat branding ini ya, brand pribadi itu kan untuk editing video, terus fotografi, bagaimana memanage Facebook, bagaimana memanage Instagram, bagaimana brands, membuat branding ini ya, brand digital, memang harus di branding itu, di manage, bagaimana dipoles dalam artian bukan riak ya, karena untuk kemaslahatan tadi tanda kutipnya sebagai pemain bukan penonton gitu. Betul. Kalau penonton terus nanti ya isinya kita menghujat terus apa itu gitu kan. Betul Ustaz. Jadi bergerak dulu ya Ustaz. Apa itu kurang pas itu. Sudah saatnya kita menjadi pemain. Pemain tadi nanti ada insya Allah free itu ya, free. Oh free Ustaz ya. Free. Itu acaranya 3 hari ya, nanti akan diutamakan. Menginap apa tidak Ustaz? Kemungkinan menginap ya. Oke. Baik, nanti bisa kita info-info ya, nanti bisa nanti kita share-nya. Ustadz, ada yang bertanya ini, bagaimana kalau mau menghubungi Ustadz Nurul Badrut Tamam? Apakah bisa lewat telepon atau via Instagram? Bagaimana ada yang pengen melanjutkan? Kalau media sosial saya di ini Nurul Badrut Tamam sama. Bisa dicari di Google Nurul Badrut Tamam. Itu apa Ustadz? Facebook atau Instagram? Facebook ada, saya lengkap di situ. TikTok juga. Kalau TikTok belum kita manage ya, hanya belum ya. Udah mulai tapi masih di manage lagi itu, baru hanya ala kadarnya dulu. Tapi insya Allah ke depan kita memang kalau saya pribadi banyak sebagai konsultan media ya di media-media dakwah. Jadi ketika sebuah ormas ataupun lembaga mau mengupload, kita banyak dikasih ide-ide, Ustadz, apa ini baiknya? Oh, baiknya kontennya ini. Jadi kata kunci di media sosial yang penting adalah konsisten, komitmen, dan rutin aja udah, rutin.
Jadi sebelum saya bergabung sebagai ASN, saya juga memang awalnya background saya di dakwah, Ustadz. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Di dakwah, di S1 saya di Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terus S2-nya juga Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. S3 ini sedang doain aja Ustaz. Amin, amin, lancar, di komunikasi. Lancar, jadi memang kita akhirnya meneropong dan memberikan kesimpulan tadi. Memang sudah saatnya lah kita manfaatin tuh handphone kita yang udah paketan 150.000 itu, ada yang 100 itu. Jangan digunakan untuk WA aja. Ayo manfaatin untuk Facebook. Ya sekali-kali kalau memang dia sukanya kuliner nggak apa-apa Ustaz. Kuliner itu kan, nge-vlog gitu. Nggak apa-apa. Nanti ujung-ujungnya ada pesan itu loh. Iya. Jadi gunakan sesuai hobi ya Ustaz ya? Iya, hobinya nggak apa-apa. Saya sepakat. Yang terpenting kontennya baik, bermanfaat buat orang lain, dan lagi ciamik ditonton oleh anak-anak muda kita. Karena apa? Anak-anak muda kita ini yang masih SD, SMP, kuliah, ini kan adalah pemimpin masa depan itu loh. Kalau pemimpin masa depan kita, calon-calon pemimpin masa depan kita sudah terprovokasi dan sudah sudah pakem dengan YouTube, dengan konten-konten yang kurang bagus, kan berbahaya ini. Sudah kecanduan, apalagi kecanduan game. Coba ada game yang menarik nggak? Iya. Yang edukatif, belum ada ini Ustaz. Kalau ada yang menemukan, luar biasa ini. Game yang edukatif yang bisa orang jadi, gini tuh permainannya, ini, Eureka-nya begitu, gitu. Ternyata ini. Coba kalau kita lihat gamenya sekarang kan Masya Allah. Karena apa? Ya itu tadi, perlu duduk bareng ini. Yang ahli game, ahli tukang ini harus duduk bareng. Ayo bareng-bareng lah kita membuat konten-konten yang menarik. Gitu. Iya, benar-benar. Masya Allah, jazakumullah khairan jazaa Ustaz atas jawabannya dan juga penjabaran dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya Ustaz. Tadi di nomor WA saya sudah ya. Nomor WA silakan dicatat. 0857 0857 10 19 9958. Bagi ikhwan-akhwat yang ingin berhubungan boleh ke 0. Karena agak banyak dihubungi orang, jadi kalau mungkin tidak bisa dijawab, mohon maaf. Karena kemarin kan acara standarisasi dakwah Komisi Dakwah MUI kan, yang daftar ada 1000-an Ustaz. Ada WA pada japri ke saya itu. Kapan saya bisa masuk di ini? Jadi dari 1000 orang itu diseleksi oleh panitia. Memang kami sebagai penanggung jawab penentunya itu. Jadi mohon maaf kalau slow respon. Tapi kalau menyebutkan nama terus alamat, ya, insya Allah kita juga nama dan alamat dan pertanyaannya apa insya Allah akan kita jawab. Dan kita juga silakan ya bagi ormas mau ngundang saya, tidak ada amplop ya, nggak ada apa-apa. Masya Allah. Karena itu sudah hero saya pribadi sudah misalkan terkait media sosial, karena bagaimana membuat, terutama ini di infografis ya. Memainkan handphone, dari handphone aja, tidak harus laptop Ustaz. Saya siap itu ya. Saya siap diundang, silakan japri kapan waktunya, kalau pas waktunya insya Allah saya hadir, kalau enggak memang harus tatap muka syaratnya ya. Kalau praktek ini kan harus tatap muka, kalau lewat Zoom nanti nggak dapet itu. Kalau tatap muka kan kita langsung bisa ngontrol, tentu protokol kesehatan ya. Langsung bagaimana membuat produk, tidak hanya dakwah, desain, kita punya produk misalkan jualan keripik ya, mau di branding gitu ya, biar keripik ini bisa go nasional bagaimana gitu ya, ada ilmunya gitu. Kebetulan saya juga sekarang sedang diklat Pranata Humas di Kominfo, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan, dan itu daging semuanya ilmunya, luar biasa. Dan saya bangga kalau ilmu ini bisa di-share kepada generasi muda ya, yang harus aktif di media sosial dengan konten-konten yang positif. Saya senang sekali gitu. Masya Allah. Daripada kalau ikut yang itu kan mahal-mahal, ada 1 juta, 2 juta itu kan. Dan nanti bisa jadi lahan bisnis buat para generasi muda itu. Karena membuat konten
infografis saja itu sebulan ada yang seharga 600.000 Ustaz, rutin itu. Itu kalau di manage, ikut pelatihan saya sehari full, insya Allah nanti bisa di branding, dia membuat usaha sendiri, main di media sosial, itu luar biasa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khairan jaza Ustaz atas penjabarannya dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi wasilah hidayah buat ikhwan akhwat sekalian di rumah, bisa memperbaiki kepribadian kita, bisa menjadi wasilah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran sekali lagi Ustaz Terima kasih. Nurul Badrul Tamam, jazakallah khairan jaza. Mudah-mudahan kita bisa segera bersua Ustaz, bertatap muka. Masya Allah. Monggo kalau mampir di Pesantren Mardotilah di Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Masya Allah, siap-siap Ustaz. Bagi kawan akhwat tadi yang ingin menghubungi Ustaz Nurul Badrul Tamam, boleh ke 0857 10 19 9958. Nah, baik kawan akhwat. Terima kasih banyak juga kepada Neja, kameramen, dan juga Yusuf Subangkit dan Anis Mualim di meja operator. Dan kawan akhwat, saya Isal Kaf, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.